selamat datang kembali di channel Di Balik Sudut. Untuk siang ini kita akan membahas mengenai masalah desain rumah. Desain rumah yang dipakai banyak di Indonesia. Yang kita pengen tanya ini adalah mengenai asal-usul dari desainnya sendiri. Ada yang berasal dari Amerika, ada yang dari Eropa. Mungkin nanti akan kita tanya lebih jauh lagi apakah ada desain yang asli Indonesia. Contoh-contoh desain itu seperti American style, American klasik, ada Skandinavian, ada brutalism, ada industrial. Nanti lebih lengkapnya kita akan coba bedah fungsi desain itu sendiri. Sebenarnya perlu nggak sih dipakai untuk orang-orang Indonesia, terutama untuk psikologinya. Apakah perlu menggunakan minimalis modern atau American klasik? Yang selama ini kita ketahui American klasik itu banyak dipakai oleh kalangan-kalangan atas sebagai masih satu desainnya untuk barang mewah lah. Betul ya Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita mulai dari mengenai desain American klasik. Pak Bono atau Mas Bono bisa menjelaskan sedikit mengenai sejarahnya sendiri lah. Kenapa dipakai di Indonesia dan ciri-ciri khas dari American klasik itu apa aja sih, dari profilnya ataukah dari warna catnya gitu. Nanti kita mungkin masuk ke minimalis modern setelah itu. Gimana Mas Bono? Silakan, bisa dijelaskan. Ya bisa, saya kayaknya jelasin ya. Kayaknya bisa nih. Jadi begini, sebelum kita bahas soal desain, model-model desain, yang perlu kita ketahuin itu sebenarnya asal muasalnya ya, filosofinya ya. Kita berandai-andai nih zaman-zaman dulu lah. Ketika semua manusia itu membutuhkan tempat berlindung dari cuaca, dari hewan dan lain sebagainya ya, dari alamnya, untuk tempat berteduh, untuk tempat istirahat. Awal itu adalah rumah itu tembok tertutup, kanan kiri tertutup, dan ada atapnya, ada pintunya, ada. Nah kemudian terus berkembang lagi, mereka memiliki keturunan, berarti harus membutuhkan sekat lagi, ruangan tambahan, sekat. Nah, itu semua akhirnya berevolusi sehingga akhirnya seperti kita lihat banyak sekali model-model rumah. Jadi yang mau saya sampaikan adalah di sini model rumah itu sangat tergantung oleh, pertama secara geografis, ya. Terus kedua culture, secara budaya. Geografis ini melingkupi cuaca, terus tempat dia tinggal, wilayahnya. Nah, culture ini sosial, lebih ke arah sosial, budayanya gimana dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya itu adalah desain rumah itu adalah minimalis, Pak. Minimalis. Minimalis itu adalah lebih ke arah fungsi ya. Fungsi sebuah rumah. Jadi ada pintunya, orang masuk, ada pintunya, terus pintu itu juga sebagai pengaman, ya kan? Jadi orang asing tidak bisa langsung masuk. Ada jendelanya itu untuk sirkulasi udara dan untuk cahaya. Oke, itu dulu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan manusia ya, di mana ada sistem kerajaan, ada segala macamnya, di mana pemimpin itu membutuhkan simbol, membutuhkan simbol-simbol, ya kan? Yeah. Wah, gue harus lebih dari mereka dong. Rumah gue harus dihias. Rumah gue harus lebih dari orang yang gue pimpin. Yang dibikin hiasan, dibikin lebih besar dan lain sebagainya. Dari situ berkembang lagi. Ada orang dan karena pemimpin ini pada zaman dulu kan sifatnya anaknya raja ya jadi raja lagi kan, berikutnya anaknya raja punya cucu,
dia keluarga kerajaan dan lain sebagainya. Nah, keluarga-keluarga para pejabat ini, pejabat zaman dulu ini juga mengharapkan dia punya bangunan rumah seperti pendahulunya. Oke? Rumahnya harus besar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dah, sampai situ dulu. Tetapi selain raja, ini ada hubungannya sama kayak kasta juga. Ada selain raja yang kaya itu kan pedagang ya. Ya. Jadi raja, terus para jenderal-jenderal, panglima gitu, terus kemudian pedagang. Nah, ini urutan ini. Nah, ketiga, paling terakhir ya kita nih, masyarakat biasalah. Terus urutannya gini, para perwira itu, para panglima segala macam juga pengen punya rumah kayak rajanya, dibikin lah. Nah, pedagang juga mau dong. Pedagang ini karena dia bukan keluarga raja, dia nggak ikut perang, tapi dia ada duit, iya kan? Nah, dia juga mau dipandang dong, gue kaya, biar orang lihat juga dong. Biar dipandang apa? Ya, dia bikin rumah kayak raja-raja itu, kayak pejabat dibikin. Nah, rakyat yang biasa-biasa aja nih yang nggak itu, akhirnya dia memutus secara apa ya, alam bawah sadar masyarakat itu. Ya udah yang penting rumah gue nggak kehujanan, pas hujan gue nggak kedinginan pas salju, atau gue nggak kepanasan pas musim kemarau gitu. Terus siang juga nggak gelap. Nah, itulah sebenarnya substansi sebuah rumah itu dari masyarakat umum itu rakyat lah ya. Nah, terus kita berkembang lagi. Nah, raja-raja ini kan dia suka ngirim pasukan nih kemana ya kan. Akhirnya ketika dia tiba di daerah-daerah tertentu, dia membawa budayanya kan. Ketika dia menaklukkan suatu negara, nah dia bawa arsiteknya. Wah, gue pingin bikinin dong, biar gue keingetan kampung halaman gue, bikinin rumah gue kayak rumah gue di sana. Nah, terus arsiteknya, ya Pak, tapi di sini harus, karena cuacanya dingin, berarti harus ini. Akhirnya terbentuklah model-model sampai seperti sekarang inilah ya. Ya, kalau Bapak lihat itu semuanya sangat tergantung dari cuman dua sebenarnya, geografis dan budaya. Budaya ini yang termasuk mempengaruhi itu desainnya ya. Iya, gitu. Ya sama lah kayak agama, Pak. Ya kan? Agamanya aslinya, kalau kita kan agama Islam bicara agama aslinya bawaan Rasul itu begitu. Entah sampai di Indonesia kayak gimana, sampai di Sudan gimana, sampai di Amerika lain semua kan. Padahal sebenarnya sama. Dan demikian juga rumah itu ya sebenarnya kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, itu aja. Dah, kita singkat cerita. Ya, kembali ke singkat cerita ke zaman sekarang kan. Banyak kan awam itu kan, kalau ketemu arsitek, wah gue mau ini dong desain minimalis, modern minimalis. Nah dia kayaknya banyak kan nggak tahu tuh modern minimalis kayak mana sih, rumah modern yang kayak gimana rumah modern. Menurut hemat saya itu sebenarnya, nah dari arsitek ini sebenarnya juga seperti di awal-awal podcast kita ya, arsitek itu memiliki kewajiban mengedukasi klien. Jadi jangan iya aja gitu loh. Nanti si klien dia bilang minimalis, terus dia minta yang rumahnya nanti dikasih fasad yang ada garis-garisnya. Dibikin, wah ini minimalis ya. Banyak itu loh yang garis-garis gitu ya kan. Apa namanya? Profile. Bukan profil. Yang itu loh kayak dikasih tiang-tiang besi-besi panjang banyak yang kayak penjara itu. Iya kan? Padahal minimalis ya nggak gitu. Minimalis itu kalau saya analogikan ya, minimalis itu kalau manusia nih, dia cuman, lu bayangin deh Brad Pitt lah, ya kan? Itu badannya bagus, sebenarnya dia pakai kaos oblong sama jeans saja udah cukup nih. Iya, udah menarik. Udah kelihatan. Nah itu minimalis. Jadi rumah itu kalau minimalis ya kayak Brad Pitt itu. Dia jadi rumahnya udah bagus, terus bajunya sebenarnya ya oblong sama jeans, sama misalnya sepatu sneaker dah. Simple ya? Iya, tapi kan keren gitu. Iya. Nah itu. Nah terus kalau mau rumah agak lebih lux, mungkin pakai suite ya kan, pakai jas,
pakai tuxedo apa gitu si Brad Pitt-nya. Nah sebenarnya analogi mudahnya kayak gitu. Nah tapi kan kalau misalnya contohnya lagi saya lebih mudah kayak menganalogikannya kayak gitu ya. Misalnya di Indonesia, ini si Brad Pitt kan cocoknya cuma pakai oblong kan? Iya. Karena udara tropis apa. Iya. Tapi suka dipaksain sama kita nih, pakai jas ya kan? Pakai jaket. Iya, pakai jaket. Kadang pakai coat ya kan, pakai mantel ya kan. Nah, itulah yang analogi-analogi kayak gitu yang harus dibawa oleh si arsitek ke klien, diterangin. Jadi biar apa ya? Sebenarnya rumah di Indonesia ini tuh enak bener ya. Kita tuh cukup, kalau tadi Mas kan nanya nih rumah di Indonesia yang cocok apa ya? Saya bilang tetap tropis. Oke, tropis. Modern tropis apa istilahnya? Pertama, kita kembali tadi ya Pak. Rumah itu didesain berdasarkan geografis dan culture. Selebihnya itu adalah tambahan aja, ya. Iya. Geografis kita tropis dah, sepakat dong, ya. Rumah tropis itu ada syaratnya, iya kan? Tropis itu 2 musim, hujan dan musim kemarau. Udah itu. Nah kalau kita keluar dari sini, Iya. ya, itu menurut saya konyol. Kalau nanti, wah Pak. Mas, berarti nanti rumah di Indonesia gitu-gitu aja dong, ya kan? Kalau tropis semua nggak ada yang nyobain apa-apa. Ya silakan aja. Maksud saya, silakan aja mau model-model apa. Tapi ya, kalau saya kan konsepnya, ya kita beradaptasi sama alam ya. Iya. Itu aja sih. Enggak, yang saya bingung gini, sebenarnya desain itu sendiri masuk ke fasad aja, atau sama bentukannya juga, atau sama Ya, iya pola dong. di dalam? Oh, dalam nggak? Enggak ya, enggak masuk Dalam kategori enggak? desain ya? Enggak. Jadi gini. Jadi kalau Bapak, saya ngerti maksud Bapak. Jadi desain itu adalah fasad dan massa bangunan. Yang dimaksud massa bangunan adalah bentukan bangunan Bentukannya itu loh. bangunannya. Body. Iya, iya. Body. Fasad ya gini lah, baju mau pakai Bentukannya. apa, mukanya mau didandanin apa. Artinya desain itu masih dilihat dari look luarnya ya? Iya. Secara keseluruhan. Fasad, dalam mah bisa ya badan lah. berubah ya badan ya. Nah contoh gini, tadi kan saya bicara mengenai jenis-jenis desain ya. Ada American Classic, Ya, ada Scandinavian, ada Skandinavia, ada Mediterranean. minimalis modern, Mediterranean. Karena ada beberapa peralihan. Jadi kalau kita lihat flashback ke tahun 50, 60, 70 kan sempat ada jenis rumah jengki ya. Jengki Ya, yang dimana pada era tersebut tuh mungkin arsitektur Indonesia bosen lah dengan gaya desain rumah-rumah Belanda kolonial. kolonial. Sehingga dibentuklah desain baru yang sesuai dengan karakter orang Indonesia dan karakter budaya di Indonesia. Sehingga dibuatlah bentuk rumah jengki. Mungkin rumah jengki di luar negeri secara desain tidak dikenal gitu. Dikenal Pak justru. Dikenal Pak. ya? Iya. Karena bentukannya kan agak miring Iya. tuh kalau rumah jengki. Itu gini, kalau Mas pernah lihat ya film-film James Bond tuh Mas. Ya. Tapi yang mainnya Istilah masih jengki itu apa sih sebenarnya? Roger Moore apa masih jengki itu. Kalau saya nggak salah, jengki itu bagian bawah lebih kecil dari bagian atas. Oh, kayak bentuk celana pipa jengki gitu ya celana. Celana jengki kayak apa ya? Kebalikannya cutbray. Oh gitu ya. Pensil. Iya. Mungkin ya. Kecil Iya. di bawah. Iya. Iya. Kayak makanya kan kalau kaki-kaki mejanya ya, Iya. furniture jengki kan kelihatan kan? Iya. Kecil, slim gitu kan. Iya. Dia pun juga yang banyak rumah jengki tuh di deretan Pakubono. Oh, Kebayoran ya. Ya Kebayoran Pakubono tuh yang atapnya gini terus Iya. lebih ke depan ya kan? Dindingnya miring ya. Ya, bawahnya gitu. Jadi misalnya bawahnya cuma segini, ini bangunannya sampai atasnya lebih Iya. Jadi lebih maju. di tahun 50 60 tuh peralihan gaya jengki, style jengki tuh berhenti tuh. Terhenti, lantas di era 80-an ke 90-an masuk style Mediterania mungkin ya. Mediterania atau modern. Mediterania itu
sebenarnya mengadopsi dari Spanyol ya. Ya pakai pilar-pilar, Pak. Bukan, Mediterania sebenarnya bukan pilar, Pak. Mediterania itu konsepnya dia untuk perumahan di pesisir, pinggir pantai. Oh, itu awalnya. Iya, konsepnya kayak gitu. Dia dindingnya tebal, terus pakai balkon gitu, kalau nggak salah ada balkon. Ya, balkon. Terus ada jendelanya tuh lebih banyak arah bentuk lengkung. bulat-bulat lengkung ya. Lengkung gitu. Dia tidak, kalau klasik, kita ngomong klasik banyakkan profil ya kan, ukiran apa segala. Kalau dia enggak. Contoh ini rumahnya Pak Bondan, kalau Bapak ada nih di pojokan nih, itu Mediterania. Pak Bondan inget kan? Bondan Maknyus. Ya. Nah, itu Mediterania tuh. Oke tuh, bagus. Itu saya suka juga. Terus warnanya kalau Mediterania itu terakota, Pak. Kayak warna bata gitu ya kan. Terus finishingnya nggak halus dia. Itu sebenarnya style-style rumah itu desain sendiri ada pakemnya, artinya dipakai menjadi parameter ditetapkan gitu. Ada nggak sih semacam persatuan arsitektur? Awalnya sih gini, Pak. Awalnya gini. Ini kita namakan Skandinavia, ini kita namakan minimalis modern, ini kita namakan nggak ada, klasik. nggak bisa kayak gitu. Nggak ada. Nggak bisa dibalik-balik gitu. Maksudnya gini. Skandinavian itu atau Nordik itu dia karena udara dingin, dia tuh sebenarnya fasadnya itu lebih banyak temboknya, jendelanya kecil. Oh. Nah itu Nordik kita ciri bilangnya. khasnya. Terus kalau American Classic itu, American Classic nih lucu nih. Sebenarnya itu American Classic itu kan berawal dari Amerika itu kan dulu kan daerah buangan itu sebenarnya itu. Yeah. Orang bule kampung ya di Amerika itu. Di Amerika sama di Australia itu. Nah, itu orang bule buangan lah dari Eropa dibuang tuh, yang busuk-busuk dibuang ke Amerika. Nah, setelah di Amerika dia sukses, orang-orang yang busuk ini sukses ya kan, dia pingin nyohor kan. Iya. Iya kan? Waduh, gua masa nggak kepandang sini ya kan. Nah, dia niru-niru bangunan di Eropa gitu. Makanya mirip-mirip kan, kayak Capitol Hill atau ya banyak lah. Makanya tapi pewarnaannya putih aja, dia udah putih. Nggak main warna dia. Nggak main. Sama ada profil-profil tadi ya di dinding itu ada dibentuk pokoknya profil. niru-niru Eropa deh. Kalau Eropa itu kan dia warnanya itu lebih ke warna gotik ya, maksudnya abu-abu, warna natural semen ya kan. Ya kalau Bapak perhatikan kadang kombinasi dengan bata expose gitu. Nah, kalau di Eropa ini kan namanya orang norak ya, orang kaya baru ya kan, dia pingin mewahnya bener kan. Ya kan? Sama kayak di sini sih, ya kan, sama aja. Nah, bikin lah putih gede gitu kan. Putih kan karena memang lebih grand gitu. Udah gitu. Nah, terus tapi ada juga, Mas tau gak rumah yang film-film di Amerika itu kayak pakai kayu-kayu gitu rumahnya gitu kan? Iya kan? Pagar-pagarnya tuh lancip gitu kan, pendek. Semuanya putih. Nanti aktornya kan pura-puranya benerin rumah ya kan, punya alat lengkap, padahal nggak ada itu. Mahal itu, susah, memang gampang bikin kayak gituan. Nah itu kalau rumah itu adopsinya dari ini, rumah pertanian di Amerika. Kita zaman perbudakan itu kita nyebutnya namanya barn house ya. Barn itu barn itu lumbung ya kan. Kalau diperhatikan atapnya gini, lumbung tuh atapnya nggak gini loh, dia gini nih, agak ngelengkung tapi bukan ngelengkung gini, set gitu, kayak apa? Ada lancipnya. Kayak sangkar burung, kayak sarang burung. Ya, sarang burung. Nah itu barn house. Nah terus karena dia barn house itu harus murah ya pakai kayu digitu-gituin. Nah itu dari situ Pak, berawal dari situ ya tetaplah. Jadi begini loh sebenarnya, desain itu terbawanya itu karena si pemilik rumah ini tuh leluhur dulunya itu ketika dia pindah dia pingin ngebawa kenangan di tempatnya yang dulu, wah biar dia nyaman dong tinggal di sini gitu. Nah makanya dia bikin model-model seperti itu akhirnya gitu. Di Indonesia pun kalau kita lihat di Jakarta kan banyak pengusaha-pengusaha Jawa itu ya kan.
Kadang dia, di tempat Mas deket tuh banyak tuh di Jalan Kafi, Jalan Marga Satwa ya kan? Iya. Banyak rumah-rumah joglo masih banyak kan tuh. Iya, betul. Nah itu kan dia beli tuh satu rumah set dari Jogja, dari mana? Bongkar rumah di sana Pak. Iya, Di dipasang Jogja lagi. atau di Jawa sana, Iya. dibongkar rumahnya. Dipretelin, dibawa, pasang lagi sini. Dia ngapain coba? Biar kalau dia tinggal sini dia ingat kampung halamannya kan. Iya, iya, iya. Itulah. Jadi, nah terus tetangganya ngelihat, tapi tetangganya kan bukan orang Jawa, misalnya tetangganya orang Batak, tapi dia suka ya kan. Iya. Jadi niru-niru ya Dipakai kan. juga. Ya sekenanya aja nirunya jadinya. Iya. Nah terus ada lagi yang mau niru, dia bukan niru Jawanya, niru orang Bataknya itu lagi. Kan Oke. udah terdegradasi tuh desainnya. Ya begitulah Mas, perjalanan desainnya. Lanjut nih, kalau kayak jenis rumah brutalism, Nah, brutalism, atau oke. juga bisa kita sebut di desain lainnya tuh rumah Industrial. industrial, itu ada sedikit kemiripan. Ya. Dari warna sama gitu kan, cuman mungkin lebih ke expose-nya aja yang berbeda. Oke. Nah itu pembedaannya di mana yang menjadi ciri khas di mana brutalism Pertama, kita sebut? filosofinya dulu ya, brutalism sama industrialis itu ya. Brutalism itu berawal dari saya kalau nggak salah tuh brutalism itu asal muasalnya waktu zaman perang ya. Itu lagi zaman perang di Eropa sana. Orang tuh pengennya cepet-cepet aja gitu loh. Pokoknya punya rumah. Cepet ngebangunnya maksudnya? Iya, cepet bangun, cet gitu. Dah. Jadi nggak di finish, nggak diapain gitu loh. Sekenanya aja. Ya. Iya. Asal ada jendela ada itu. Oke. Sebenarnya brutalisme dan industrialis ini itu tuh turunannya dari minimalis. Jadi minimalis itu punya dua apa? Menurut saya ya, ini menurut saya lagi ya. Saya coba mengklasifikasikan, menyederhanakan gitu. Nah, kalau industrialis ini dia itu industrialis ini kelihatan di film-film seperti siapa bro yang jagoannya pengacara buta, Ben Affleck, Daredevil. Oh, Daredevil. Daredevil ya kan, itu kan apartemennya studio, terus batanya expose ya kan, tinggi, terus ada rangka atap ya kelihatan, terus segala macam, terus kabelnya di luar segala macam. Nah itu industrialis. Nah industrialis itu sebenarnya awal-awalnya ini berawal dari banyaknya gudang-gudang yang nggak kepake, dari pabrik yang nggak berfungsi terus dipakai buat tinggal segala macam, dimodif ya kan. Sebenarnya industrialis, brutalism itu berangkat dari rumah-rumah darurat semua itu Pak. Ya tadi Mak, yang penting lu nggak kehujanan, pas hujan lu nggak kepanasan pas kemarau. Terus kalau siang terang rumah lu, nggak gelap, udah siang kok gelap ya, padahal udah siang. Jadi lampu nyala terus ya kan, nggak tahu kapan malam, kapan siang. Itu aja. Nah arsitek kalau udah bisa kayak gitu udah jago lah. Sisanya kan tinggal menghias aja itu.